Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Master Fisika Matematika Kimia dengan saya Kak Irfan. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sebuah materi yaitu tentang caranya mencari akar pangkat 2 gitu ya. Jadi di video kali ini kita akan belajar mencari akar pangkat 2. Nah, ini sebenarnya materi umum ya. Jadi bahkan dari SD pun kita udah dapat sebenarnya. Dari SD SMP itu sebenarnya udah ada. Cuman mungkin lupa gitu ya. Dan di soal-soal BUMN, CPNS itu biasanya keluar nih soal-soal akar pangkat 2 kayak gini. Gitu ya. Mungkin banyak yang lupa aja caranya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materinya ya. Nah, pertama yang namanya akar itu pasti berhubungan dekat dengan kuadrat. Ya. Karena di sini akar pangkat 2, maka kita harus hafal dulu mulai dari angka 1 kuadrat sampai 10 kuadrat kita harus hafal dulu ya. 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81, 10 kuadrat 100. Nah, ini usahain harus hafal ya ini, karena ini penting banget untuk memudahkan kita nanti gitu. Nah, yang pertama selain menghafalkan angka kuadrat ini, itu ada namanya aturan tambahan ya. Di sini saya tambahkan aturan atau catatan tambahan. Nah, ini khusus untuk pangkat 2 ya. Yang pertama, ini jika HP, nah ini nanti saya jelaskan ini ya. Jika HP lebih kecil daripada ini, HP itu kepanjangannya hasil pengurangan ya. Hasil pengurangan lebih kecil daripada AK atau angka kuadrat. Angka kuadrat, maka ambil angka kuadrat terkecil. Nah, nanti pas di latihan soal langsung saya jelaskan ini HP dan angka ini maksudnya apa gitu ya. Kemudian nomor 2, jika HP ya sama dengan AK ini ya, maka ambil angka kuadrat terbesar. Kemudian yang ketiga, jika HP lebih besar daripada AK, nah ini sama, ambil angka kuadrat terbesar. Ini poin pentingnya ya, ada 3 ini. Ini lebih kecil, ambil yang kecil, kemudian nah kalau sama itu ambil yang terbesar, kemudian jika lebih besar ambil yang terbesar. Oke, ini penting ini. Sekarang kita daripada bingung langsung aja ke latihan soalnya ya. Contoh yang pertama, berapakah akar dari 144? Ini ya. Nah, pertama ini tipsnya ya. Langkah yang pertama 144. Nah, kita sediakan untuk kolom jawabannya ya 2 kotak. Nah, ini karena akar pangkat 2, maka langkah yang pertama itu sisakan 2 angka di sebelah kanan. Nah, berarti kita kasih batas di sini. Nah, jadi 144. Nah, jadi tipsnya itu yang dilihat itu yang sebelah kanannya ini. Jadi sisakan 2 angka di sebelah kanan. Oke ya. Terus lanjut. Di sebelah kiri kan sisa 1 ini. Nah, kemudian di kolom kiri yang pertama ini, berapa kuadrat yang hasilnya itu 1 atau mendekati 1. Jadi hanya boleh sesuai dengan angkanya 1 atau mendekati, jadi nggak boleh melebihi. Nah, berarti kan berapa kuadrat dikali berapa kuadrat yang hasilnya 1, berarti kan tetap 1 ini ya kan. Nah, berarti kita tulis dulu 1 di sini. Nah, langkah yang kedua, 1 ini dikuadratkan berapa? Kan tetap 1 ya di sini. Nah, setelah itu kita kurangi. Nah, 1 dikurangi 1 itu hasilnya 0. Nah, 0 inilah sebagai hasil pengurangannya. Ya, jadi yang dimaksud HP ini hasil pengurangannya.
Nah, ini berarti 0 hasil pengurangannya. Terus 1 ini kan tadi sebagai angka yang dikuadratkan, berarti ini sebagai angka atau angka kuadrat. Nah, gini. Oke ya. Nah, sekarang kita bandingkan ini. HP dibanding AK. Nah, HP-nya kan 0 dibanding 1. Nah, berarti kesimpulannya 0 sama 1 lebih kecil yang mana? Atau 0 sama 1 itu mana yang lebih kecil dan lebih besar ya kan? Berarti HP-nya itu lebih kecil daripada AK. Ya kan? Nah, ini kesimpulannya. Berarti pakai kesimpulan yang pertama ini. Nah, langkah yang terakhir gini aja. Ini kan belakangnya 4 nih, ya kan? 4 itu berapa kuadrat yang hasilnya 4 atau yang belakangnya 4 gitu. Nah, 4 itu kan 2 kuadrat ya, 2 kali 2 ya kan. Sama satu lagi, berapa ini? 8 ya kan. 8 kali 8 kan 64, berarti 2 sama 8. Nah, karena hasil pengurangannya ini lebih kecil daripada angka kuadratnya, kesimpulannya berarti ambil angka yang terkecil. Ambil angka kuadrat terkecil, berarti 2 dan 8 lebih kecil yang mana? 2 ya kan. Nah, udah berarti jawabannya 1, 2 atau 12. Nah, gitu. Depannya 1, belakangnya 2. Berarti jawabannya 12. Akar dari 1,4 itu 12. Gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke nomor 2. Nah, misalkan akar dari 256. Ini ya. Oke, sekarang kita selesaikan. Akar 256. Nah, ingat tadi sisakan 2 angka di sebelah kanan. Ini. Kemudian kasih 2 kotak untuk jawabannya. Berapa kuadrat yang hasilnya 2 atau mendekati 2, tapi nggak boleh lebih dari 2. Berarti kan tetap 1 ya. Karena kalau 2 kuadrat ini kan hasilnya 4. Jadi ngelebihin nggak boleh. Berarti 1. 1 kita kuadratkan, tetap 1. Kemudian kita kurangi 2 min 1, 1. Nah, ternyata 1 dan 1. Berarti ini HP sama dengan AK. Nah, berarti ini pakai kesimpulan yang kedua. Kalau sama berarti ambil angka yang terbesar. Nah, sekarang kita ambil 6-nya nih. 6 ya kan? Angka yang paling belakang ini. Nah, 6 berapa kuadrat yang hasilnya 6 atau belakang 6. Nah, berarti kita cari di sini. Kan adanya ini ya, 4 kuadrat ini 16 sama 6 kuadrat 36, sama-sama 6 belakangnya. Kita tulis di sini 4 dan 6. Nah, karena ini kesimpulannya ambil yang terbesar, berarti 4 sama 6 lebih besar mana? Kan 6 ya. Nah, berarti jawabannya 16. Itu caranya. Oke, mungkin kita satu soal lagi ya. Atau 2 soal lagi. Biar lebih paham ya. Sekarang nomor 3 ya. Berapakah akar dari 576? Oke, jangan lupa pisahkan di sini 2 angka di kanan. Selanjutnya, berapa kuadrat yang hasilnya 5 atau mendekati 5? Berarti kan 2 ya. 2 kuadrat itu kan 4. Nah, berarti 4-nya taruh sini, kemudian dikurangi. 5 min 4, 1. Nah, berarti HP dibanding AK-nya, ya ini kan HP-nya, ini AK. Berarti 1 banding 2. Nah, ini berarti sama kayak tadi ya ini, HP-nya lebih kecil daripada AK. Kemudian yang paling belakang 6. 6 itu berarti 4 sama 6. Berarti diambil yang 4. Berarti hasilnya 24. Terus nomor 4. Akar dari 324. Ini ya. 324. Nah, sisain di kanan 2 angka ya. Berarti ini 1 ya. 1 kuadrat 1. Karena kalau 2 ini lebih dari 3. Dan dikurangi 3 min 1, 2. Nah, ini kasusnya dilihat HP dibanding AK, berarti kan 2 banding 1. Nah, di sini HP-nya berarti lebih besar ya ini dibanding AK. Nah, ini kesimpulannya. Berarti ambil angka yang terbesar atau yang lebih besar. Nah, sekarang 4. Nah, ini 4. 4 itu 2 sama 8 tadi ya. Nah, gini. Nah, 2 sama 8 lebih besar mana? Lebih besar 8. Ya udah berarti 18. Gini caranya.
Oke, sekarang yang nomor 5 mungkin terakhir ya ini. Tadi ada teman saya yang nanya nih kan. Ada di soal tryout CPNS ya. Jadi akar 1156 dikurangi dengan akar 729 dibagi dengan 9. Oke, nah ini caranya ya udah berarti cari satu-satu ya kan. Akar 1156. Ini. Berarti 1. Ini kan depannya sisain 2 angka ya, gini. Nah, berarti berapa kuadrat yang hasilnya mendekati 11? Berarti kan 3 ya. Nah, karena kalau 4 kan 4 kuadrat itu 16, sudah melebihi 11. Berarti 3 kuadrat itu 9. Kemudian dikurangi, 11 kurangi 9 itu 2. Kemudian ambil angka belakangnya 6. 6 itu 4 sama 6 ya tadi. Nah, kemudian bandingin HP dan AK-nya. Berarti 2 banding 3. Berarti HP-nya lebih kecil dari AK. Berarti ambil angka yang terkecil, berarti ambil 4-nya. Berarti hasilnya 34. Kemudian 729. Akar 729 itu pisahin 2 di kanan. Nah, berarti berapa yang dikuadratkan hasilnya mendekati 7? Berarti 2 ya. 2 kuadrat itu 4. 7 min 4 itu 3. Nah, kemudian 9. 9 itu 3 sama 7 ya. 3 kuadrat itu 9, 7 kuadrat 49. Nah, kemudian 3 sama 4. HP banding AK sama dengan 3 banding 2. Nah, HP-nya ternyata lebih besar ya dibanding AK. Nah, berarti ambil yang mana? Yang 7. Berarti hasilnya 27. Nah, berarti soal ini, ya kan? Jangan lupa ini kan ada operasi pengurangan ya. Ini pengurangan sama pembagian nih, ya kan? Ini sama ini. Jangan lupa kalau di operasi penjumlahan pengurangan dan perkalian pembagian itu lebih diutamakan yang perkalian pembagian dulu, ya. Berarti akar 1156 tadi kan hasilnya 34 dikurangi dengan, nah ini berarti dikurung aja. Akar 729 itu 27 dibagi 9, berarti 34 min 27 bagi 9 itu 3. Berarti ini hasilnya adalah 31. Oke, jadi mungkin segini dulu aja untuk cara mencari akar pangkat 2. Ya, terima kasih udah mampir, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Mungkin next videonya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari akar pangkat 3. Dan kayaknya kalau akar pangkat 3 itu jauh lebih mudah dibandingkan akar pangkat 2 ini ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.